Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat ketorang semua. Basudara Maluku Utara dimanapun kamu berada. Pada video kali ini, beta ingin menyampaikan pendapat tentang RPJMD Maluku Utara saat ini dengan membandingkannya pada realitas 3 tahun terakhir data Maluku Utara dalam angka tahun 2023 hingga 2025. Pendapat ini beta akan kemas dalam 4 episode. Pertama, soal target indeks pembangunan manusia dan kemiskinan. Kedua, diversifikasi ekonomi. Ketiga, kesenjangan wilayah. Dan keempat, persoalan pengangguran. 4 perspektif ini beta akan membuka fakta dan memberikan pendapat tentang arah kebijakan RPJMD yang lebih presisi untuk masa depan Maluku Utara. Baiklah, beta mulai pertama dengan indeks pembangunan manusia dan kemiskinan. Bayangkan, katorang sedang berlayar di lautan Maluku Utara yang luas dengan ombak pembangunan yang sedang bergerak. Tetapi kecepatan kapalnya belum cukup untuk sampai ke pelabuhan yang katorang tuju. Indeks pembangunan manusia katorang saat ini merupakan cerminan kualitas hidup masyarakat Maluku Utara. Memang IPM katorang naik dari 69,76 di tahun 2023 menjadi 70,12 di tahun 2024. Dan insya Allah diproyeksikan kurang lebih 70,5 di tahun 2025 ini. Tapi kalau katorang ingin IPM atau indeks pembangunan manusia 5 tahun ke depan sampai pada target yang ditetapkan RPJMD Maluku Utara 2029 sebesar 73, maka kapal ini harus melaju 70% lebih cepat dari 3 tahun terakhir. Itu artinya pemerintah provinsi tercukup hanya berharap perekonomian katorang tumbuh, tapi juga harus ada terobosan besar di sektor pendidikan dan kesehatan dasar. Mari ketong lihat fakta. Rata-rata lama sekolah katorang di Maluku Utara itu baru 9,3 tahun atau setara dengan SMP. Ini masih jauh dari standar 12 tahun. Di daerah-daerah pinggiran dan pulau-pulau kecil, akses SMA dan SMK masih sangat sulit. Di bidang kesehatan, usia harapan hidup baru mencapai 67,9 tahun. Masih banyak terkendala oleh layanan kesehatan yang belum merata dan kasus stunting yang masih di atas target nasional. Sementara soal kemiskinan memang turun dari 6,94% di tahun 2023, insya Allah diproyeksikan akan menjadi kurang lebih 6,3% di tahun 2025. Tapi target RPJMD Maluku Utara 2029 adalah di bawah 4%. Itu artinya laju penurunannya harus hampir 2 kali lipat dari kondisi 3 tahun terakhir. Tantangan terberat pemerintah provinsi saat ini ada pada kemiskinan ekstrim di Pulau Taliabu, Pulau Morotai, dan Kepulauan Sula, di mana jauhnya jarak ibu kota dengan ketiga daerah ini yang membuat transportasi menjadi sangat mahal serta menimbulkan harga kebutuhan pokok yang sangat melambung. Permasalahannya memang saling terkait. Pendidikan yang rendah, layanan kesehatan yang terbatas, dan daya beli yang lemah akan menghambat indeks pembangunan manusia bergerak naik. Sekaligus, ini akan membuat kemiskinan sulit untuk diturunkan. Dan jika pembangunan terlalu miring ke daerah-daerah sekitar tambang dan mengabaikan daerah-daerah non-tambang, maka akan menimbulkan daerah-daerah tertinggal makin tertinggal, serta menciptakan jurang disparitas yang semakin dalam. Untuk itu, kami berharap agar rencana kerja pemerintah daerah tahunan yang dirancang pemerintah provinsi bisa membuat program-program yang terintegrasi dan tepat sasaran. Untuk akselerasi pendidikan, agar pemerintah provinsi membuat program SMA, SMK satu atap beserta asramanya di setiap kecamatan terpencil. Beri beasiswa dan sekolah berasrama untuk anak-anak dari desa pinggiran yang tidak ada akses jalan dan dari pulau-pulau kecil. Peningkatan kualitas guru, perbaikan kurikulum, dan juga percepatan digitalisasi sistem pendidikan. Begitupun kesehatan yang merata. Buatkan program puskesmas laut keliling di Halmahera Selatan, Kepulauan Sula, dan Pulau Taliabu, dan program gizi berbasis komunitas untuk menekan angka stunting. Untuk ekonomi rumah tangga,
pemerintah agar membuat program-program pengembangan padat karya sesuai potensi lokal, seperti perikanan budidaya, kelapa, pala, dan memberikan subsidi angkutan laut maupun angkutan darat pedesaan untuk kebutuhan pokok dan barang jualan. Kemudian, melakukan monitoring secara dinamis, menggunakan dashboard yang terintegrasi antara data IPM dan kemiskinan yang dapat diperbarui setiap tahun, sehingga kebijakannya bisa cepat dievaluasi dan disesuaikan. Pemerintah saat ini jangan hanya berbicara angka saja, tapi harus bisa mewujudkan harapan masa depan anak-anak Maluku Utara. Apakah dorang besok akan tumbuh sehat, mendapatkan pendidikan yang layak, serta mampu bersaing? Atau dorang masih tetap terjebak dalam siklus ketertinggalan? Pemerintah provinsi saat ini tak boleh lagi menunggu gelombang besar datang baru berjaga-jaga. Sudah saatnya mengayuh lebih cepat, lebih tepat, dan bergandeng tangan bersama-sama stakeholder. Akhirnya, kami ingin sampaikan bahwa jika setiap tahun pemerintah daerah bisa melakukan intervensi program sesuai kebutuhan Maluku Utara saat ini, maka tahun 2029 bukan hanya angka-angka target yang tercapai pada kertas-kertas yang indah itu, melainkan akan menjadi suatu kenyataan yang terasa di setiap rumah, setiap hol-hol dan tanjung-tanjung, di setiap pulau-pulau, serta di setiap hati masyarakat Maluku Utara. Demikian pendapat kami. Bagi teman-teman yang memiliki pendapat lain, silakan berikan komentar di bawah ini. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Kayu Merah Puncak.